Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Ardianto. Dan saya Rizky Miftahul Huda. Dan saya Yusuf Arif Wicaksono. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi dalam bidang kesehatan. Pada video kali ini terdapat 5 inti pembahasan. Yang pertama, nomor 1, tren teknologi untuk kesehatan. Yang kedua, tantangan dalam perkembangan teknologi kesehatan. Yang ketiga, dampak positif teknologi dalam bidang kesehatan. Yang keempat, dampak negatif teknologi dalam bidang kesehatan. Dan yang kelima, kesimpulan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, yang pertama kita menjelaskan tentang teknologi informasi di bidang kesehatan sangat penting perannya, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Jika kualitas dan fasilitas pelayanan di rumah sakit semakin meningkat, maka akan semakin meningkat pula jiwa manusia yang tertolong. Teknologi informasi ini dapat digunakan untuk menyimpan dan pengolahan data administrasi rumah sakit, melakukan riset bidang kedokteran, diagnosa penyakit, penentuan obat yang tepat, hingga menganalisis bagian dalam organ tubuh manusia yang sulit dilihat. Selain itu, peranan teknologi informasi lainnya di bidang ini ialah rekam medis. Jika awalnya kita mengisi formulir secara manual, maka kini ada yang namanya e-health, di mana pengambilan data pasien dilakukan secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan cara ini penggunaan biaya dapat ditekan jumlahnya. Kemajuan teknologi informasi di bidang kesehatan memang dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam pemerataan akses dan informasi terhadap kesehatan. Namun, ada pula dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari hal ini. Contohnya adalah berkembangnya teknologi tentang penyedia informasi kesehatan atau alat diagnosa kesehatan yang dapat digunakan sendiri mampu membawa kekhawatiran terhadap eksistensi profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun, teknologi tetaplah sebuah alat untuk kehidupan. Kemudian lanjut ke pokok pembahasan nomor 1, yaitu tren teknologi untuk kesehatan. Nomor 1 ada virtual care, penggunaan sarana elektronik untuk mengurangi atau mengganti interaksi tatap muka. Pada konteksnya, saat ini memang sudah banyak berkembang aplikasi ataupun sarana elektronik yang dapat digunakan untuk mempermudah akses bertukar informasi antara pasien dan juga dokter. Yang kedua, big health data, kemampuan untuk menganalisis berbagai jenis data kesehatan dengan volume besar dari berbagai sumber yang dihasilkan secara terus-menerus. Dengan adanya teknologi ini maka sangat membantu, terutama dalam urusan data yang sumbernya terus-menerus dan juga banyak sekali dalam apabila dilakukan secara manual maka akan mempersulit tenaga yang mencatat data tersebut. Yang ketiga, technological development, seperti robotika, percetakan 3 dimensi atau 3D, virtual dan augmented reality, nanoteknologi, Internet of Things, aplikasi kesehatan pada smartphone dan lain-lain. Pemanfaatan teknologi pada dalam hal ini sangatlah penting dan membantu pada dunia kesehatan untuk mempermudah kinerja dokter dan juga menghemat waktu serta biaya dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Kemudian yang poin kedua yaitu tantangan dalam perkembangan teknologi kesehatan. Sejatinya, kemajuan dalam teknologi kesehatan itu memiliki tujuan utama, yaitu mempersingkat berbagai proses layanan kesehatan yang rumit dan memakan waktu. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak segampang itu. Meski tak sering ada kasus-kasus di mana kemajuan teknologi ini berbenturan dengan masalah etika medis. Bisa jadi karena memang berbagai pemangku kebijakan terkait tidak siap dengan cepatnya perkembangan yang ada. Seperti di Indonesia, pemerintah sebetulnya mendukung layanan kesehatan digital. Namun hal ini tidak dibarengi dengan kecepatan dalam mengeluarkan regulasi atau kebijakan terkait. Kemudian di dalam tantangan dalam perkembangan teknologi kesehatan ini memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu data pribadi. Apa sih itu data pribadi? Data pribadi merupakan komponen dari data privasi, di mana dalam privasi adalah hak seseorang untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.
atau dalam hal ini informasi pribadi. Permasalahan yang kerap terjadi dalam hal data privasi Indonesia adalah sejauh mana kewajiban mengambil data melindungi data orang lain yang diambilnya itu. Apakah data kewajiban untuk menjaganya? Jika data pribadi orang lain itu dihapuskan, apakah ada mekanismenya sehingga tidak terjadi kegagalan dalam proses eliminasi data tersebut? Kemudian yang kedua yaitu pelaku bisnis e-kesehatan. Memang diharuskan tercatat sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE di dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bagaimanapun, secara teknis harus ada standarnya, pembinaannya, dan pengawasan dari regulator kesehatan. Saat ini saja masyarakat bisa membeli obat aborsi di lapak e-dagang. Demikian juga obat yang seharusnya hanya bisa dibeli berdasarkan resep dokter tersedia di situs e-dagang ataupun direkomendasikan oleh layanan aplikasi seluler kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas teknologi informasi bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. Salah satunya berupa peningkatan pelayanan klinik dan dokter praktek mandiri yang merupakan tanggung jawab bersama semua pelaku kesehatan di Indonesia. Peningkatan ini menekankan kepada pentingnya digitalisasi pelayanan kesehatan. Kemudian poin yang ketiga itu apa sih dampak positif teknologi dalam kesehatan? Yang pertama yaitu banyak munculnya berbagai alat untuk menggantikan organ tubuh yang telah rusak. Misalnya untuk seseorang yang mengalami kebutaan, saat ini dapat dilakukan proses transplantasi mata. Seseorang yang buta dapat disembuhkan dengan donor mata dari orang lain. Begitu pula organ tubuh yang lain, contohnya ginjal dan jantung. Kemudian poin yang kedua yaitu di internet maupun tayangan video lain Anda sering melihat proses operasi plastik. Operasi plastik ini juga merupakan salah satu bentuk produk perkembangan teknologi masa kini dalam kesehatan. Seseorang yang ingin tampil berbeda dari wajah aslinya dapat dilakukan operasi plastik ini. Operasi plastik ini juga dapat dilakukan untuk menutupi luka bekas kecelakaan yang menimpa seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu banyak muncul aplikasi untuk mengatur pola makan, pola gaya hidup yang ada di App Store atau Play Store Anda untuk di-download. Kemudian yang keempat yaitu munculnya berbagai alat untuk mengolah sampah sehingga lingkungan menjadi bersih dan sampah berhasil diolah dengan baik. Kemudian kelangsungan hidup manusia pun menjadi tidak terganggu oleh sampah yang banyak di sekitar kita. Dampak negatif teknologi dalam bidang kesehatan. Selain dampak positif, teknologi juga memiliki beberapa dampak negatif dalam bidang kesehatan. Beberapa contoh dampak negatif teknologi terhadap kesehatan diantaranya: 1. Efek radiasi yang berpotensi menghasilkan penyakit baru. Seringkali pengobatan pasien membutuhkan digunakannya teknologi yang dapat menimbulkan efek samping, misalnya radiasi. Perlu menjadi perhatian praktisi medis agar dalam penggunaan peralatan medis tidak menimbulkan efek samping yang berarti terhadap pasien. 2. Efek ketergantungan. Setelah terbiasa menggunakan teknologi, kemungkinan akan menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi. Hal ini dapat menjadi masalah misalnya saat tidak ada energi untuk menjalankan perangkat-perangkat medis yang ada. Namun, permasalahan umum seperti ini biasanya sudah dipikirkan dan disediakan solusinya terlebih dahulu. Dalam hal ini yaitu dengan menyediakan backup berupa generator listrik atau genset. Tetapi masih dimungkinkan dapat ditemui masalah yang solusinya belum dipersiapkan sebelumnya yang dapat berbahaya terhadap kondisi pasien. 3. Kesalahan persepsi oleh masyarakat. Teknologi yang canggih dan aksesibel
dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat, yaitu masyarakat dapat salah sangka saat dia sakit tidak perlu pergi ke dokter, tetapi cukup melakukan pencarian di internet bagaimana cara mengobati gejala penyakitnya dengan tumbuhan tradisional yang dapat berbahaya terhadap kesehatan jika terjadi kesalahan diagnosis. 4. Kerahasiaan tidak terjamin. Karena data pasien disimpan dalam bentuk digital, maka kerahasiaan data-data pasien bergantung pada sistem keamanan dari institusi kesehatan. Jika keamanannya bagus, maka data akan aman. Tetapi jika tidak bagus, maka dapat terjadi kebocoran data pribadi pasien. Kesimpulan, informasi adalah hal yang sangat penting karena semua hal yang terkait kesehatan masyarakat adalah informasi yang dikelola dengan baik dan aman, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang aman dan lancar agar seluruh informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan lebih optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.